Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini kita sama-sama bersua meskipun secara virtual. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam mari sama-sama kita limpah curahkan, kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati, yang saya hormati, Ketua Yayasan SMP Islam Al-Mustarih, Ibu Hajah Dian Pitanidia yang sama-sama kita hormati. Segenap jajaran guru, dewan guru, kepala sekolah yang saya hormati, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung apa yang disampaikan oleh Habib kita tadi, bahwa pada hari ini kita bersua lewat Zoom. Tentunya pertama mengeratkan silaturahmi. Yang kedua, kita kembali mencas semangat kita di bulan Muharram atau di tahun baru Hijriah 1443. Tentunya harapan kita semoga tahun baru ini menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena yang paling baik manusia itu adalah manusia yang apabila hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dalam sebuah hadisnya mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kemudian, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang tertipu, orang yang merugi. Dan waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk amal perbuatannya, akhlaknya, maka dia termasuk orang-orang yang terkutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya seyogianya sejatinya kita ingin menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan itu adalah ideal. Ibu bapak, dewan guru dan segenap siswa,
yang Bapak cintai. Oleh karena itu, dalam mensikapi tahun baru Hijriah 1443 ini, tentunya sebagai umat Islam harus merasa bahwa dia mempunyai tahun baru bulan Islam atau tahun baru Islam. Kenapa? Karena pada umumnya kita sebagai umat Islam tidak sedikit yang tidak paham, tidak tahu apa itu bulan Islam, apa itu bulan Hijriah. Ketika ditanya apa itu bulan Hijriah, apa saja? Jawabnya tentunya tidak tahu, dan berbagai macam. Siapa yang salah? Siapa yang harus silahkan dengan kondisi seperti ini? Tentu semuanya. Apabila anak kita tidak paham, tidak kenal tahun baru Islam, tahun baru kita sendiri, maka kita harus tanyakan, apa yang perlu kita tingkatkan pada tahun baru Islam ini? Tadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jika kita pergi berjualan, kemudian kita bawa ongkos modal dan sebagainya 100.000 untuk perubahan. Kemudian begitu pulang dagang, pulang kerja, pulang jualan, kita membawa laba untung. Tadinya bawa uang 100.000, kemudian pas pulang bawa uang 1 juta. Ini orang yang beruntung. Dan itu adalah harapan kita. Ada juga orang yang pergi berjualan, pergi berdagang, membawa uang 100.000, kemudian pulang, bawa uang dengan nilai yang sama 100.000. Apakah ini orang beruntung? Termasuk orang ini adalah orang yang selamat. Orang yang hanya mendapatkan modalnya saja. Masih mending. Pergi bawa uang 100.000, kemudian pulang juga bawa uang 100.000. Maka dia termasuk orang yang rugi. Dan yang celaka yang ketiga, orang yang apabila tadi ketika pergi berjualan bawa uang 100.000, kemudian begitu pulang uang yang 100.000 tidak ada, hilang, dan bukan hanya itu, celakanya bawa utang juga catatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita jalankan di tahun baru Islam? Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Habib kita. Dari sisi akhlak, yang biasanya kita malas-malasan untuk bangun pagi misalnya. Biasanya kita bangun jam 6. Begitu menginjak tahun baru Islam ini, cobalah kita tingkatkan. Jam 6 jadi jam 5. Yang biasa jam 5 jadi jam 4. Yang biasa jam 4 tingkatkan lagi jam 2 dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Untuk ibadah yang mahdhah atau yang ritual. Kemudian dari sisi akhlak kepada sama kita, kepada manusia, kepada ibu, kepada orang tua, ayah, adik, kakak, dan sebagainya. Biasanya kita suka ogah-ogahan kalau dipanggil sama orang tua, sama ibu. Nak, tolong belikan ini ke warung. Nanti dulu mah, nanti dulu pak, sebentar lagi tanggung main game misalnya. Begitu pada tahun baru ini, kita harus tinggalkan kebiasaan seperti itu. Karena itu merupakan kebiasaan yang tidak baik, bahkan berdosa. Wala taqul lahuma uff. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kalian berkata kepada orang tua kalian, uff, ah.
mama, bapak, dan sebagainya. Wa qul lahuma qaulan karima. Kan tetapi katakan kepada mereka, kepada orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita, qaulan karima, ucapan yang mulia. Bukan ucapan yang tapi yang mulia. Mulia ini lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Ibu bapak, anak-anak sekalian yang bapak cintai. Yang ketiga, dalam menyikapi tahun baru Islam ini, dalam masa pandemi COVID-19, apa yang perlu kita tingkatkan? Ikhtiar dan doa tentunya. Kita sering mendengar, jangan lupa 3M. Mencuci tangan, kemudian menjaga jarak atau tidak berkerumun. Yang ketiga, memakai masker. Ini juga merupakan satu usaha doa yang diikhtiar. Akan tetapi kita sering lupa bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menjaga umatnya. Kita tidak pernah, mungkin kita jarang mengatakan, bahkan kita juga belum pernah mendengar di media, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Ayo kita tingkatkan akhlak kita. Ayo tingkatkan segala amal soleh kita di tahun baru ini. Masyarul hadirin, jamaah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat tidak baik jika kita pincang dalam melakukan doa atau ikhtiar. Karena doa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan ikhtiar kita dalam menyikapi COVID-19 yang masih kita rasakan. Maka oleh karena itu, pada tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita galakkan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramaikan masjid kita, berzikir kepada Allah, tentunya dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua, jaga silaturahmi, semangat silaturahmi di antara kita. Mungkin masih terhambat dengan berbagai macam untuk bersilaturahmi secara langsung, tapi kita juga bisa bersilaturahmi secara virtual, secara online, dan ini insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam berukhuwah bersilaturahmi bersama kita. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Ibu Bapak, Dewan Guru yang saya hormati. Pada akhir kapan ini atau tausiah yang singkat ini, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan harapan agar pandemi COVID-19 atau corona ini segera usai. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang sabar bukan adalah orang-orang yang hanya bagaimana Allah saja. Tetapi dia berikhtiar, berusaha, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, dalam berdoa kepada Allah, apabila orang yang sabar itu dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpakan musibah, mereka seraya berdoa, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagaimana Allah? Allah yang mengatur. Yang penting kita berusaha dan berdoa agar semua musibah ini Allah segera angkat dari negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu saja terakhir
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah atau Ummul Quran, bibarakatihi, dengan keberkahannya apa yang kita harapkan, kita dambakan, apa yang menjadi harapan kita di tahun baru Hijriah ini. Apa yang menjadi dambaan kita di tahun baru Hijriah. Allah kabulkan dengan keberkahannya, tentunya dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulikal mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Tentu segala manusia, setiap manusia tidak lepas daripada salah, hilaf, apalagi al-fakir yang tidak, tentunya banyak salah dan hilafnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.